Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang berada di ruang rektor Univer bersama dengan sekarang pakai Prof. Dr. Farida Nugrahani Oh, tahu Bu? Iya. Saya juga Prof. Apa ya? Saya juga Prof. Tapi V. Provokator. Profesional. Profesional. Bu, saya tanya dulu, asli mana? Saya orang desa, anak desa, jauh di sana. Kalau Anda tahu Pengging, tahu ya, Pengging cukup terkenal ya. Saya bukan penggingnya, masih masuk lagi. Gelintang toh? Iya, sudah ya. Bu, kita itu tetanggaan. Memang dari mana? Sambi. Oh, sambinya? Gumurejo. Oh ya Allah. Cuma sedikit beda mungkin. Apa? Kan ibu saya dari Solo. Saya kan setengahnya gitu. putri Solo. Tapi kita ini ada yang sama lagi, Bu. Apa? Ibu SMA-nya mana? SMA Kartosuro. Saya ke adik tingkatnya Ibu. Kemarin Pak Jokowi ke sana loh. Iya, tapi saya tadi masih iring-iringan Bu waktu kita ke sini. Oh iya, saya nggak sempat karena kayak diblokir. saya pas ada meeting dengan GTK, sebetulnya saya kepingin juga kalau saya bilang alumni sana mungkin dapat tempat juga ya, bisa ketemu gitu, tapi waduh pas saya sendiri ya nggak bisa, ya udah. Nggak nyangka tau Bu. Saya adik tingkat nggak. Tahun berapa? Saya lulus 92. Oh, jauh banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya baca tapi profilnya tetap, Ibu. Kok, SMA gelintang. Kartosuro. Oh, alah, tonggo. Ketemu Terus, lagi. terus Kartosuro. SMA Kartosuro. Alah, ternyata kakak tingkat Konco Dewi. aduh. Ya. Oke, Bu. Ibu itu dari Gelintang. Gimana ceritanya Ibu? Emang dari awal itu nuansa pikiran itu pengen jadi apa dulu? Ya, kalau saya nggak ngerti saya kepingin jadi apa ya. Tetapi keluarga kami sudah didoktrin oleh ayah dan bunda gitu ya. Ayah saya adalah seorang kepala desa, kemudian ibu saya guru. Doktrinnya adalah kalau anak perempuan harus jadi guru. Itu sebuah keniscayaan yang tidak boleh dilanggar. Perempuan harus jadi guru. Nah, kalau laki-laki ini boleh milih mau jadi apa, tapi kalau yang perempuan itu wajib jadi guru. Saya pernah bercita-cita, saya kan seneng pohon-pohon ya. Saya itu pengen ke Fakultas Pertanian seperti itu. Saya mencoba mendaftar. Tetapi ketika ayah saya tahu, ya itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi tidak mungkin, saya harus jadi guru. Guru apa saja terserah. Harus mau guru SD, SMP, SMA. Pertama saya kuliah, itu pikiran saya mau jadi guru SMA gitu. Karena itu pun sebetulnya saya mendaftar di FKIP ya. Saya mendaftarnya kan di Fakultas Kedokteran nih, nggak terima nih. Fakultas Pertanian diterima. Terus di FKIP, lah duit yang dari orang tua kan masuknya kedua ini. Terus saya cerita sama guru BP saya gitu, oh tapi bapak saya itu harus harus jadi guru, ya wis kita bayarin dok, katanya gitu. Pak namanya sekarang sudah sedo beliau. Di SMA Kartosuro itu? Iya. Ingat nggak guru namanya BP? Pak Sobirin apa ya? Oh iya. Siapa ya? Pokoknya Pokoknya seperti itu, semacam itu. Beliau belum menikah gitu, jadi punya perhatian yang baiklah kepada anak-anaknya seperti keluarganya gitu. Saya dibelikan itu bersama Tuti Sutanti, itu dua murid yang paling beling gitu. Ibu beling? Saya memang beling terus terang. Uang sukses, uang menteri ternyata awalnya jadi beling. Wah, beling. Iya. Tuti Sutanti sekarang sayangnya sudah almarhum. Dia anak kolong ya dari Kandang Menjangan. Teman-teman saya kan banyak dari Kandang Menjangan dan dari Komplek Auri. Jadi saya ketularan beling lah gitu. Ya, tapi belingnya positif. Positif ya. Seperti misalnya kalau ngebut ya, ada guru-guru saya naik motor gitu, saya angkat-angkat gitu ya. Kan gurunya sampai astagfirullah gitu. Makanya ketika saya jadi guru, mereka pada heran, kowe gani ngladaki guru, saiki dadi guru gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi saya itu nggak tahu ya, saya seneng kalau dipanggil ke sana dihukum gitu, saya seneng ya. Jadi pakai bed itu, kalau dulu kan harus dipasang ya. Saya itu mesti bed itu saya laminating. Terus saya kasih lem di sini. Nanti pasti iya, pasti nanti kan dihukum, masuk ke sana dihukum, seneng ya, bangga, berani. Rupanya anak muda tuh punya rasa kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya sekarang ya Allah prihatin ya gitu. Kui opo gitu loh. Tapi waktu itu yang saya rasakan, saya bangga. Sampai masuk kuliah pun juga begitu. Waktu mahasiswa baru gitu ya, itu kan sama ketua senat ya.
kita di pelonco, saya masih peloncoan itu. Saya jaket alma mater tak linting. So apa yang dilinting dihukum. Saya tiap hari dihukum dihukum malah ben terkenal. Nakal saya. Masalahnya terkenal. Ya, mungkin begitu ya artinya. Kalau saya dikenal banyak orang, mungkin saya lebih banyak kemudahan kenal senior, kenal ini. Saya punya gitu. Jadi saya memang tidak pernah merasa takut ya kepada apapun kecuali kepada Allah. Jadi saya berani dan suka ada tantangan gitu. Dan bagi saya kalau senior itu menakutkan, kalau saya bagaimana saya bisa menaklukkan itu, maka saya melanggar peraturan dengan menggulung itu. Saya ingat. Tapi sungguh nggak waktu itu, Bu? Maksudnya? Jadi ketika ibu seperti itu, ada yang kemudian nilai plusnya itu ada gitu, Bu? Ya ada. Ternyata saya menjadi akrab kan akhirnya. Ini anak bandel amat ya. Kenapa ya? Akhirnya kan malah menjadi teman dengan mereka. Dan pada kesempatan yang hanya sangat singkat, saya sempat menjadi aktivis lah. Ya, ini kayak gini-gini jelek-jelek gini loh ya. Saya itu tim KSR. Enggak jelek, yang ngomong jelek itu sopo. Saya itu tim KSR UNS ya. Jadi tim KSR kan hebat ya. PMI dulu kerja sama dengan PMI, kemudian saya karena saya suka itu sejak SMA saya sudah PMR, aktif di PMR, kemudian saya lanjutkan waktu kuliah, saya masuk KSR, kemudian saya membawa tim saya menjadi juara 1 tingkat Jawa Tengah. Nah, harusnya masuk lomba di tingkat nasional, tetapi ketika harinya pas lomba itu saya sudah menikah. Dan saya tidak diizinkan oleh suami saya, jadi ya sudah, tim kami mungkin tidak berangkat. Yang masuk ke nasional itu yang juara 2, karena kan itu korp, jadi 1 nggak ada ya udah kan. Bubar ya. Ini belum apa-apa, nanti kita akan ngulik lagi. Contoh, sekarang kita mulai. Bu, lulus S1 tahun berapa? Tahun 88. Terus habis itu langsung karir? Ya, jadi waktu itu saya belum lulus pun sudah ditanya-tanyain gitu ya oleh dekan FKIP UMS. Ya. Besok mau kerja di mana, Bu? Ngajar di UMS saja, begitu. Apa hubungannya waktu itu dengan UMS? Suami saya dosen UMS. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Beliau itu dosen DPK. Jadi seperti saya juga DPK ya. Kalau saya DPK di sini, kalau beliau itu DPK di UMS. Tapi kan suami saya itu nggak suka saya di UMS. Karena kan merasa nggak sehat ya. Kalau satu meja kebetulan prodinya sama gitu loh, jurusannya sama, prodinya sama, maka beliau tidak menyarankan. Tapi saya itu kok ngeyel saja ya, kepengin banget di UMS begitu, karena ya enggak tahu, saya mungkin dekat, alasannya itu. Kemudian saya juga diminta oleh Dekan ya? Pak Dekan itu Profesor Abdul Alim, beliau sudah wafat sekarang gitu ya. Beliau mungkin tahu tentang saya, terus dosennya juga masih kurang, mungkin saya juga kurang tahu apa, saking baiknya dengan suami saya juga kurang tahu. Saya diminta, ya saya mencoba melamar, melanjutkan lamaran. Nah, sejak itu suami saya nggak setuju kan saya di sana, maka disarankan untuk di kampus yang berbeda. Jadi UMS itu dulu ada kampus D3-nya di Karanganyar. Jadi yang S1 di Pabelan, yang D3-nya di Karanganyar. Maka bolehlah di UMS ning Karanganyar. Jadi nggak ketemu begitu. Nah, saya terus berkarir di Karanganyar. Habis dari UMS berapa tahun, Bro? Di UMS itu lama ya. Tahun 88 sampai tahun 95. Lama juga nah, orang tua saya itu, maaf ya tadi yang saya bilang bahwa doktrinnya harus menjadi guru, jadi PNS itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Suami saya dulu dosen tetap yayasan, tiap hari ditanyai juga ketika saya sudah menikah itu masih dosen yayasan. Kapan toh PNS? Rasa mereka kalau belum PNS itu belum bekerja, karena orang tua kami adalah pegawai, turunan-turunan kami itu pegawai begitu. Maka suami saya dengan berat hati mendaftar menjadi PNS. Kok berat hati? Ya karena kan sebetulnya di UMS jadi dosen yayasan pun sama kan, haknya, kewajibannya, gajinya sama. Nggak beda gitu. Di UMS kan sudah sejahtera, nggak jadi PNS pun nggak masalah. Tapi karena tuntutan orang tua, maka tetap mendaftar PNS. Diterima. Diterima. Alhamdulillah, dengan minta rekomendasi rektor, minta ditempatkan kembali ke UMS, masih bisa. Jadi masih tetap di UMS begitu. Nah, terus saya jadi dosen tetap yayasan. Orang tua saya juga rewel genti. Sekarang rewel saya nih, kapan nih PNS? Kapan PNS? Nah, sejak saya lulus sampai tahun 95 tidak ada lagi pembukaan dosen DPK.
Iya, iya. Nggak ada, PNS DPK nggak ada. Jadi kalau dulu suami saya masih bisa, saya sudah nggak ada. Nah karena nggak ada, orang tua saya minta saya juga jadi PNS gitu, maka pada tahun 95 itulah saya mendaftar menjadi PNS. Guru. Sudahlah saya lewat menjadi guru karena tidak ada peluang menjadi dosen. Karena pada waktu itu saya habis dikirim dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saya dikirim untuk pelatihan pas kurikulum KBK, Ya, ya, ya. pelatihan di Salatiga. Narasumbernya itu cerita tentang jenjang karir. Nah di situ dia ngomong guru itu bisa melimpah. Loh, ada tuh saya bilang gitu. Saya kejar orangnya, Bapak ini bisa ya melimpah, syaratnya apa? Syaratnya harus S2 gitu. Oh kalau misalnya Bapak nanti saya melimpah, apakah Bapak bisa membantu? Oh iya bisa, padahal saya sedang S2, sedang menulis tesis. Saya bisa kembali jadi dosen ini gitu ya. Semangat ya Bu ya. Semangat. Di SMA sebetulnya saya bahagia, di sana kekeluarganya lebih bagus, sangat bagus. Berapa tahun di karena sana? tim teaching 5 tahun. 5 tahun, tahun 95 sampai tahun 2000. Nah, itu yang mengesan sekali ya menjadi guru SMA bagi saya. Hanya yang tidak menyenangkan bagi saya itu harus datang pagi pukul 7 dan pulang pukul 14. Mau ngajar mau nggak ngajar harus di situ diem gitu lah. Saya tuh nggak bisa yang seperti itu. Tapi tim teachingnya itu yang membahagiakan. Prof Farida ini diseleksi ya. Jadi pikirannya itu selalu loncat gitu. Iya. Ya, itu diseleksi ya Bu. Tapi itu diseleksinya positif semuanya. Iya. Nah, setelah 5 tahun kemudian daftar PNS ya Bu. PNS ya. Diterima. Okay. Alhamdulillah diterima, ya cukup rodok malu saya ya. Kok malu? Ya karena di situ ketika menerima SK dan waktu itu apa ya namanya latsar ya. Latsar itu CPNS itu untuk menjadi PNS itu dikumpulkan di Rindam 6 Jawa Tengah. Jadi dengan model militer. Malunya apa? Di situ banyak mahasiswa saya bareng dosen. Aduh, Masya Allah. Ibu ngapain di sini? Dia bilang gitu. Maka disitulah saya berpikir, waduh, aku naik kurpodo karo mahasiswa aku mesti dia nggak bangga. Maka aku harus lulus dalam pelajar ini sebagai yang terbaik. Padahal jenengan ngerti namanya pelatihan militer ya kayak gitu. Jam 5 sirine hidup. Sudah. Kita harus sudah rapi, bawa sepatu, dibawa lari. Terus apa namanya ada senam, ada apa yang di situ. Kemudian lari ke namanya gunung apa ya? Tidar. Ya, dari Rindam 4 ya, itu jauh kan? Ke Tidar gitu. Kalau makan itu satu piringnya satu, gelasnya satu untuk sak kompi itu. Coba Dimeniti. Iya. Kalau makan nanti harus bersih karena kan tempatnya kayak gitu ya. Maka saya sering sembunyi di kantin. Saya nggak mau makan karena apa, kalau makan harus bersih. Pisang juga harus dimakan, apa dimakan sendoknya yang seperti ini dan diawasi gitu. Saya kan sedih banget. Nanti jajan di kantin saja. Nah, saya larinya delik itu ya, sembunyi itu yang paling aman di dapur. Nah, ini ada cerita nih. Ketika di dapur saya lihat yang masak itu. Rupanya ya tentara itu yang di sana masak itu sayur ya dipotong gitu langsung cemplung ke telur dari atau keratnya itu langsung. Saya bilang kok nggak dicuci, saya bilang gitu. Ternyata yang kami makan setiap hari nggak dicuci. Alhamdulillah ini masih dimasak ya gitu, dia bilang gitu. Ini kuman-kuman sudah mati, kalau kami di hutan nggak pakai dimasak. Oh ya alhamdulillah, saya bersyukur. Itu ceritanya. Jadi kenangan pada waktu itu saya lulus dalam pendidikan CPNS yang terbaik. Alhamdulillah. Akhirnya mahasiswa itu kemudian gimana Bu reaksinya? Ya pasti ya, meskipun sama ternyata ibu masih bisa dibanggakan seperti itu. Dan lebih hebohnya lagi ketika saya dalam perjalanannya saya sudah menjadi dosen, kemudian saya menjadi direktur pascasarjana, mereka mencari saya rame-rame yang bareng itu, terus ngambil S2 di sini. Di sini ketemu ibunya. Sekarang sudah lulus semuanya. Jadi termasuk salah satunya itu adiknya Pak Bupati Karanganyar, Pak Yuli itu dan kawan-kawannya masih setia sama ibunya ternyata. Jadi dari S1-nya di UMS, S2-nya dari mahasiswa ini mana? Jadi tidak merubah derajat. Ya tetap kan kami mahasiswa itu kan setara ya. Saya selalu mengangkat mahasiswa itu dalam kesetaraan. Ora ono sing profesor ngendika kaya ngene iki ra ono beliau ini loh. Nah, setelah jadi guru itu berapa tahun kemudian Bu? 5 tahun ya. 5 tahun, saya terus? mengajukan melimpah, kemudian ke LL Dikti, kemudian diproses ke Jakarta. Rupanya LL Dikti itu mengarahkan saya untuk di UMS. Saya akan ditempatkan di UMS. Nah ini suami saya nih kembali nih. Jangan di UMS, saya nggak mau. Ini kan saya suruh
keluar dari kampus untuk di Karanganyar dulu ya, supaya nggak jadi satu dengan kami. Saya nggak sanggup kalau harus ngantor jadi satu, karena nanti akan banyak fitnah, juga kami tidak bisa berkembang secara maksimal masing-masingnya begitu. Maka mohon ditempatkan lain gitu. Tapi Terus, waktu itu ada nggak aturan di UMS itu bahwa dalam UMS itu boleh suami istri itu? banyak yang suami istri. Maksudnya banyak. Aturannya ada nggak? Saya tidak tahu ya, Tidak tapi tahu. berarti boleh. Wong banyak teman saya yang suami istri banyak, bahkan yayasan dengan yayasan ya. Gitu. Kalau sebetulnya menurut saya harusnya kalau kami sama-sama PNS nggak ada masalah kan. Iya. Kalau yayasan kan berarti bisa saja masuk atas rekomendasi. Tapi kalau PNS kan sebetulnya DPK. Iya. Tapi mungkin secara psikologis suami saya nggak nyaman gitu. Iya. Jadi satu lebih baik biar kita bisa maksimal, maka saya di tempat lain. Dari itu awalnya saya berpikir mau pindah ke UNSA. Saya sudah dapat mau minta ditempatkan di UNSA. Saya sudah pegang rekomendasi dari rektor dan WR1. Saya bawa ke Prof. sana. Bojo waktu itu masih? Ya, waktu itu masih Prof. Bojo. Kemudian rekomendasi itu bunyinya karena di sana tidak punya bahasa Indonesia, saya akan ditempatkan di bahasa Inggris. Nah, maka dari LLDT, wah tidak maksimal ini karena jurusannya tidak sama. Sudah nggak usah sesuai permintaanmu, tak berikanlah di Unwida seperti Tahun itu. berapa waktu itu? Ya tahun 2000 ya, setelah 2000. lulus itu sekitar tahun Berarti 2000. waktu itu UNSA barunya ya, 99, Iya. 2000, 1 tahun. Ya, ya, sekitar tahun itu. Di Unwida. Jadi saya begitu lulus MPD kan saya segera ngurus ke LLDT. 2000 itu komunikasinya keras banget ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Yang tampak seperti itu Dan ya. Ibu yakin gitu loh. Ya. Punya keyakinan yang sangat tinggi. Jadi begini, keyakinan saya bahwa selagi orang lain bisa, maka saya harus bisa gitu. Selagi masih ada hari, masih ada tenaga, maka saya akan coba upayakan segala sesuatunya itu sampai titik darah penghabisan saya gitu. Merinding ya, Bu. Iya, tapi Merinding kalau saya. sudah nanti mentok ya saya berserah diri pada Allah. Saya Apapun kembalikan. urusannya, Bu, termasuk biaya, tenaga, pikiran. Apapun, ya, saya akan perjuangkan dengan segala cara yang halal, yang bermartabat gitu ya. Kemudian kalau tidak ya kita harus, ya Allah sudah harus ngadunya sama Allah. Iya, Tetap sama Allah lagi. gitu. Maka saya mengajukan permohonan ke Univet pada waktu itu gitu, yang insya Allah nanti beasiswa saya bisa lancar. Selain juga dekat dengan rumah begitu. Pertanyaannya, Bu, waktu di Unwida itu laju atau gimana? Laju, capek sekali, jauh ya, jauh sekali. Saya nyopir sendiri, mobil saya pernah ditembur polisi sampai nekuk jadi 2. Ditembur? Iya, jadi kan saya belok gitu ya, waktu saya mau belok begitu ada polisi yang ngejar orang ya, pokok entah dia melakukan pelanggaran dikejar. Nah saya belok gitu, polisi dari belakang nenggel mobil saya nekuk jadi 2 begitu. Untungnya ya saya nggak apa-apa ya. Terus polisinya? Ya nggak apa-apa, saya malah bayari polisinya. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu saya ya, saya nggak ngerti. Terus saya juga mobil saya akhirnya terus saya jual ya. Saya bawa ke bengkel, sudah bagus. Waktu itu masih apa ya, Honda Civic. Honda Civic tahun 8 berapa ya. itu. Di Univet. Begitu di Univet, selesai berapa tahun Bu S3-nya? S3 itu saya pas 4 tahun. Luar biasa. Iya, saya memang lulus tepat waktu dan nilai saya ya ibunya bagus lah. Saya kan pasti lulus dengan cum laude. Kalau dia kemelut. Iya, saya memang mentradisikan di keluarga saya kalau sekolah cum laude. Maka anak-anak saya itu sekolah juga cum laude. Saya mengatakan pada anak saya kalau ndak bagus sekolahnya ya saya nggak kuat bayari, saya begitu. Ya. Terus Bu, ketika di Univet pertama kali ngajar terus mulai jabat berapa lama? Saya pindah di sini pertama itu rektor memanggil saya begini, Bu, karena di sini bahasa Jawa itu mahasiswanya amat sangat banyak, waktu itu booming ya. Kemudian dosennya itu kurang cukup ya, kurang banyak, maka untuk sementara Bu Farida saya perbantukan di bahasa Jawa, tidak di bahasa Indonesia. Tolong dikawal supaya bahasa Jawa bisa berkembang dengan baik begitu.
Nah saya sebenarnya ya keberatan lah, gimana toh kan tidak sesuai dengan saya. Ini hanya sementara, nanti kalau sudah mapan semuanya ibu saya kembalikan ke bahasa Indonesia. Baiklah gitu. Lalu saya di bahasa Jawa. Kemudian di situ saya diterima dengan baik. Alhamdulillah bisa memberikan progres, kontribusi lah kepada teman-teman. Kita bisa bekerja sama dengan baik, bahasa Jawa menjadi berkembang dengan bagus begitu. Nah kemudian ada ide dari rektor untuk membuka S2. Pada waktu itu membuka S2 bahasa Jawa karena saya memang di bahasa Jawa begitu. Tapi sudah dibentuk tim dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya saya berkonsultasi ke LLDT, ke pusat. Kalau bahasa Jawa itu kurang pas karena saya punyanya dokter kan saya bahasa Indonesia. Nah, maka saya matur ke rektor, bagaimana kalau bahasa Indonesia saja, Pak? Karena saya bahasa Indonesia nanti waktu itu kita baru punya 1 dokter saya saja gitu, padahal syaratnya kan harus punya 6 pada waktu itu. Wah, yang 5 dari mana nih? Nah, waktu itu boleh 1 ijazah itu dipakai pengajuan 2 kali. Maka saya hubungilah dosen-dosen saya semuanya, saya pinjem ijazahnya yang profesor-profesor itu untuk pendirian S2 di sini. Dengan tambah saya 1 dosen Univet. Jadi ada 6. Alhamdulillah proses berjalan bisa berdiri pada tahun 2019. Itu kita membuka izinnya turun lah S2 dan kita mulai menerima mahasiswa itu 2019-2. Jadi yang semester yang genap. Karena memang kalau yang lain-lain tahu mau turun sudah cari mahasiswa kan. Kalau saya nggak mau, jangan mendahului gitu. Begitu SK turun, saya baru cari mahasiswa karena perlu proses, maka 2019-2 lah itu kita baru buka dengan kelas. Gimana ceritanya waktu itu bisa menjadi penyelenggara pada ranking 1? Oh, PPG itu ya? PPG itu sebetulnya yang juara 1 atau ranking 1 itu untuk UP. Jadi PPG itu kan prosesnya panjang tuh, panjang. Ada pertama harus ikut pendalaman materi ya, itu bisa luring, bisa daring tergantung situasinya. Kemudian setelah itu lokakarya itu tentang bagaimana mahasiswa mampu membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. Nah, proses lokakarya ini nanti lulus ya, selesai diikuti dengan baik, ada tes portalnya namanya tes komprehensif. Satu mahasiswa ketemu dengan 2 dosen. Nah, dilihat bagaimana kemampuannya membuat perencanaan dan praktek mengajar. Kalau lulus baru boleh PPL. Kalau PPL lulus ya baru nanti boleh mengikuti UKIN dan UP. UKIN itu perkara ujian praktek mengajar. Itu dengan dosen kita sendiri, tetapi harus sudah punya SIM semua. Nah, yang paling sulit, yang paling dianggap hantu itu UP. UP itu uji kompetensi yang computer base, ya, yang soalnya dari pusat, yang seperti itu. Nah, kalau nggak lulus kan harus mengulang lagi. Banyak sekali mahasiswa yang nggak lulus itu. Alhamdulillah, saya dengan kesungguhan bersama tim itu bisa mengantarkan mahasiswa Univet itu yang terakhir kemarin itu menjadi peringkat 1. Jadi lulus terbaik nasional, lulus terbanyak, persentase terbanyak di tingkat nasional. Dan sebetulnya sebelum itu kita tradisinya 100%. Jarang ya yang lulus 100%. Kita 100%. Tapi pada waktu itu kan masih luring ya. Jadi luring itu beda ya. Saya bisa melihat kan mahasiswa itu pura-pura aja perhatian, jadi ngantuk pura-pura nggak ngantuk kan kita tahu. Jadi yang kurang dosen sama guru tahu ya. Nah, tetapi karena daring itu kan ya kita memang agak beda kan gitu. Maka kalau luring alhamdulillah bisa lulus 100% karena kita lihat yang kurang itu terus kita bisa berikan treatment khusus. Nah, daring ya tentu saja tidak seintensif kalau luring. Maka waktu pengumuman daring saya itu begitu pengumuman nangis ya. Saya nangis, ya Allah, kan dikatakan lulus sekian, tidak 100% kan. 85,7 kalau tidak salah yang terakhir itu. Saya nangis ya, di grup, kita punya grup. Aduh, gimana ini kita ternyata tidak bisa meneruskan tradisi lulus 100%. Ya Allah, apa yang kurang, saya mohon ampun ya Allah gitu ya. Saya merasakan kasihan kan banyak yang nggak lulus gitu. Lalu Pak Dekan, sebentar toh, tenang toh, kita lihat yang lain seperti apa, karena ini modelnya kan daring ya, beda gitu. Betul, selang beberapa jam keluarlah pengumuman
tentang persentase kelulusan seluruh Indonesia. Ya, Univet ternyata masih Paling nomor tinggi. 1. Jadi biarpun nggak 100% tetap masih yang terbaik. Ya, itu kami syukuri. Yang ini semoga seterusnya kalau saya memberikan orientasi itu yang saya pesankan bahwa saya memang mewajibkan ya mahasiswa PPG itu kalau meeting pertama itu doa. Doanya itu harus diucap, ya Allah kami mohon lulus 100% gitu, itu diomongin gitu, itu harus diomongin. Doktrin di sini. Iya, itu diomongin. Dan terbaik di seluruh Indonesia itu harus diomongin. Setelah itu baru salam 6S. Nah, ternyata kebiasaan saya seperti itu ketika di Monef ya. Kan kalau kita setiap kegiatan di Monef dari luar, dari perguruan tinggi luar, pemonefnya dari pusat ya. Wah, itu hebat sekali Bu, itu ternyata itu yang memberikan semangat bagi mereka. Jadi begitu datang sudah saya doktrin, Anda harus meneruskan tradisi Univet menjadi yang terbaik. Saya bilang itu ada di pundak Anda. Jadi ikuti semua petunjuk Kak. Tapi kita ya tidak hanya sekedar memerintah ya, kita mengkondisikan. Saya sediakan misalnya ruang untuk mereka konsultasi, misalnya matematika ya dengan dosen matematika. Kemudian kita datangkan senior-seniornya, jadi kita ketemukan mereka. Ini kan rahasia ya, kok saya omongin di sini. Udah nggak usah tak lanjutin lah rahasia ini, karena ini rahasia perusahaan yang buat anak-anak kami menjadi Tapi sukses. bagaimana kalau rahasia itu kemudian menginspirasi banyak orang? Ya, masuk surga loh. Oh iya gitu ya. Tapi semakin berat nanti perjuangan saya. Saya harus mencari trik yang lain lagi. Kita bikin lagi strategi lagi. Gitu ya. Nanti kasihkan yang lain lagi. Iya. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Ini semua mungkin pertenanan lagi. Ini mandi mengorek ya. Ya, ini ngomong-ngomong tadi sudah izin pada tim media Univet belum? Sudah ya. Sudah. Soalnya kemarin saya pernah menerima wartawan dari luar komplain ya. Harusnya kan tentang Mbak Ratri itu ya. Saya kan telepon langsung ke Mbak Ratri lalu disotek. Loh, Ibu, kami yang dari Univet belum ngambil belum ada dari luar. Ya, oke. Jadi apa tadi? Jadi ketika menjadi ranking 1 itu malah udah jawab udah semua ya. Tipsnya itu tadi. Jadi kalau kesimpulan saya antara pikiran, hati, sepenuh hati masuk semuanya. Kesimpulan saya jadi betul. Saya mengajarkan kepada tim Univet ya, di situ dosen, admin bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan panggilan jiwa, gitu ya, dengan keikhlasan itu. Jadi luar biasa, mereka merasa nyaman, mahasiswa itu merasa aman, tidak ada rasa takut dan khawatir dan seterusnya. Kalau Anda ada kesulitan, tidak sampai besok, ya, karena ibu itu punya semboyan nggak ada nanti, semuanya sekarang, gitu ya, semuanya sekarang, semuanya cepat, semuanya bagus, semuanya sempurna, begitu. Kalau kita hidup jangan pernah punya cita-cita, harapan atau mungkin konsep ya tentang segala sesuatu yang mau sak tekani ya. Saya nggak mau. Saya bilang Anda nggak boleh hidup segan mati tak mau, mati aja sekalian. Ya, yang mau hidup aja yang mari. Jangan dekat-dekat sama ibu kalau ya kalau maunya hanya sak tekani ya, pokoknya asal aja lah mengalir. Saya nggak mau. Orang harus terus berjuang dan hidup harus ada target. Target harus setinggi langit. Kalau nggak nyampe di langit ya separuh langit kan masih tinggi. Jatuhnya ya kan? Jatuhnya kan masih tinggi. Tapi kalau nggak punya target, nggak punya apa, pokoknya dijalani aja nggak bisa. Ya, banyak sekali itu testimoni dari mahasiswa yang di tengah jalan mau mundur, yang nggak kuat begini-begini, akhirnya saya pompa lah semangatnya, saya katakan, wah manja kamu, cemen kamu, saya bilang gitu, kalau pendidik kayak macam itu nggak pantas tuh jadi guru yang gitu-gitu, mungkin saya ngomongnya nggak enak ya. Terus akhirnya mereka dipikir, terus ketika jadi dia kembali, mungkin setengah terpaksa, pada akhirnya lulus mereka baru tahu, ibu untungnya saya gitu, ada yang baru melahirkan, terus bu saya sudah nggak bisa bu, anakmu hanya sebentar lo butuh kamu, kayak ibu ini anaknya udah nggak butuh itu susah gitu ya, dikasih juga nggak mau karena mandiri ya, sudah nggak butuh, sedih kan gitu loh. Nah, maka hidup saya dedikasikan untuk yang membutuhkan ya, saya berupaya untuk bisa ibadah lah, sehingga sewaktu-waktu saya dipanggil insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, itu yang saya harapkan. Iya itu. Saya pas pelepasan yang terakhir PPG itu kan saya hadir itu. Oh iya. Saya melihat ibu ini luar biasa. Pas di mana, Haris? Iya, di Haris. Ada Prof Anu ya, Prof Nunu ya. Iya, beliau sahabat saya. Ibu. Ini rahasianya apa? Kalau boleh diceritakan biar menginspirasi lagi, Bu. Jadi tadi ibu masuk surga toh. Yeah. Nah, ini cerita lagi rahasianya itu bisa mencapai semuanya itu dengan sepenuh hati itu lagi. Iya.
Kalau nanti saya ini surga yang kedua, Bu. Ya, Masuk surga saya yang kedua. merasakan yang membuat saya menjadi berkarakter seperti ini adalah kedua orang tua saya. Orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya memang selalu menanamkan seperti itu, nilai-nilai seperti itu. Saya di desa kecil. Ya. Anaknya Pak Lurah. Jangan nangis lu, Pak. Anaknya kepala sekolah gitu. Pasti udah ada nggak yang lebih tinggi lagi kan gitu ya. Maka di situ saya didoktrin orang tua saya dimanapun harus menjadi contoh, harus yang terbaik, harus ngalah sama semua orang, harus mampu membimbing, harus memayungi, meneladani dan seterusnya. Bahkan dalam bermain pun gitu. Ya, bermain itu harus ngalah gitu ya. Jadi itu ya berat kan kalau anak-anak suruh seperti itu. Ya, tapi itu yang diajarkan orang tua.